Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aulia Rahmi dengan NIM 20016177 akan mempresentasikan materi keterampilan berbicara dengan tema diskusi. Hal-hal yang akan kita bahas adalah yang pertama yaitu pengertian diskusi, yang kedua langkah-langkah berdiskusi, ketiga manfaat dari diskusi, yang keempat unsur-unsur diskusi, yang kelima jenis-jenis diskusi, dan yang terakhir tempat duduk dalam diskusi. Apa pengertian dari diskusi? Mari kita lihat. Pengertian dari diskusi adalah kata diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discutio atau discussum yang berarti bertukar pikiran, dan dalam bahasa Inggris yaitu discussion yang berarti perundingan atau pembicaraan. Diskusi adalah interaksi antara dua orang atau lebih atau secara berkelompok yang biasanya berkomunikasi antara mereka atau kelompok dalam bentuk ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Selanjutnya, menurut Hasibuan tahun 1985, diskusi merupakan pertukaran visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam unsur-unsur diskusi. Unsur-unsur diskusi yang pertama yaitu moderator. Moderator adalah orang yang mengawasi dan mengatur jalannya diskusi. Yang kedua yaitu notulen. Notulen adalah orang yang mencatat hasil dari jalannya diskusi. Yang ketiga yaitu panelis atau penyaji atau orang yang mengasih materi. Yang keempat yaitu peserta diskusi atau audiens, adalah orang yang berperan dalam diskusi. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah diskusi. Langkah diskusi yang pertama yaitu melakukan persiapan visi. Yang kedua yaitu memilih topik atau tajuk yang akan dibahas. Yang ketiga, menentukan pemimpin dari diskusi. Yang keempat yaitu memberikan arahan agar kelas dapat menyepakati aturan-aturan yang tertentu. Yang kelima, memberikan arahan terutama kepada pemimpin diskusi tentang cara yang ditempuh dalam menajamkan pertanyaan dan tentang gagasan-gagasan baru. Yang keenam adalah mengadakan evaluasi tentang berbagai hal yang telah didiskusikan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hambatan dalam diskusi. Apa sih hambatan dalam diskusi? Hambatan dalam diskusi terbagi menjadi dua, yaitu hambatan bagi guru dan hambatan bagi siswa. Apa saja hambatan bagi guru? Biasanya guru memberatkan partisipasi siswa dalam diskusi. Yang kedua yaitu guru lalu memimpin diskusi tanpa banyak melakukan intervensi. Yang ketiga yaitu membuat struktur diskusi mulai dari pengantar sampai kesimpulan. Hambatan bagi siswa adalah banyak siswa yang cenderung aktif dan banyak pula yang cenderung pasif sehingga tidak asing. Hambatan bagi siswa adalah banyak siswa yang cenderung aktif dan banyak siswa pula yang pasif sehingga dia asik sendiri atau ribut sendiri dalam diskusi. Banyak siswa yang bersifat egois, selalu berdebat dan sulit menemukan jalan keluar. Kita masuk ke dalam tempat duduk dalam diskusi. Tempat duduk dalam diskusi ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu huruf U. Kelebihan dari tempat duduk huruf U ini adalah guru dapat menjangkau seluruh peserta didik sehingga pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Yang kekurangannya, kondisi ini digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Jadi untuk kelas yang jumlah siswanya banyak, huruf U ini kurang efektif. Yang kedua yaitu corak M. Kelebihan dari corak M ini adalah memungkinkan guru melakukan interaksi
Dengan setiap tim atau kelompok siswa, siswa juga dapat mendiskusikan masalah belajarnya dengan siswa satu kelompoknya dan dapat memaksimalkan kegiatan belajarnya dengan baik. Sedangkan kekurangan dari tempat duduk corak tim ini adalah kondisi kelas yang biasanya normal dan materi yang disampaikan tidak dapat disampaikan secara maksimal dalam kondisi kelas yang demikian. Selanjutnya kita masuk ke dalam tempat duduk meja konferensi. Kelebihan dari meja konferensi ini adalah menjadikan permasalahan mudah yang dianggap berat atau sulit karena dilakukan secara bersama. Kekurangan dari meja konferensi ini adalah dapat mengurangi peran penting siswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam tempat duduk lingkaran. Kelebihan dari tempat duduk lingkaran ini adalah sistem ini dapat menyelesaikan permasalahan kelompok secara bersama-sama dengan peserta didik yang jumlahnya banyak dan menjadikan mudah permasalahan yang dianggap berat atau sulit. Kekurangannya, pembelajarannya kurang efektif dalam penerimaan dan pemberian tugas karena siswa umumnya lebih suka bermain. Selanjutnya kita masuk ke dalam susunan graph. Kelebihan dari susunan graph ini adalah mengurangi jarak di antara siswa maupun antar siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam tempat duduk auditorium. Kelebihan dari tempat duduk auditorium ini adalah mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional atau tradisional. Kekurangannya adalah lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar. Selanjutnya kita masuk ke dalam tempat duduk tradisional. Kelebihan dari tempat duduk tradisional ini adalah siswa mampu dijangkau oleh pandangan guru, kelas tampak lebih teratur dan rapi, serta guru dapat mengawasi pola duduk. Sedangkan kekurangan dari tempat duduk tradisional ini adalah guru biasanya kurang memperhatikan siswa yang berada di belakang. Siswa yang tempat duduknya di belakang tidak dapat menerima pelajaran secara maksimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat diskusi. Apa saja manfaat dari diskusi? Manfaat yang pertama yaitu diskusi lebih banyak melatih siswa berpikir secara kritis dan diskusi adalah proses adu argumentasi. Selanjutnya, argumentasi yang dikemukakan mendapatkan penilaian dari anggota lain sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu umpan balik dapat diterima secara langsung sehingga hal ini dapat memperbaiki cara bicara baik yang menyangkut faktor kebahasaan maupun faktor non-kebahasaan. Selanjutnya, peserta yang pasif dapat dirangsang secara aktif berbicara oleh moderator atau peserta yang lain. Selanjutnya, peserta diskusi turut memberi pencerahan, turut mempertimbangkan gagasan yang berbeda-beda dan turut merumuskan persetujuan bersama tanpa nafsu untuk memaksakan. Hasil dari pembahasan diskusi